Apalagi sekarang melompat di level yang lebih tinggi lagi. Ya. Dengan menghadapi tim-tim yang kuat, apalagi ketemu Brasil. Harus pemain-pemainnya sudah terbiasa. Kalau pemain yang baru, mungkin Ya. faktor mental lagi. Akan kena lagi lawan Brasil. Karena pertandingan kedua kita mungkin lawan Brasil. Ya. Ya. Makanya pertandingan pertama itu menentukan buat kita kalau kita dapat 3 poin lawan Zambia aja, wah ini enak. Ya. Motivasi masuk lapangan lawan Brasil itu akan naik buat anak-anak. Betul. Terlepas Brasil bukan tentunya. Ya. Tapi ini kan modal bagus. Harus diingat juga kita masih punya Sahabi Goli Nah, yang ikut Iya, yang iya, ikut sekarang iya. di Piala di Presiden Piala Presiden. dan pasti dia akan masuk. Kalau Kayaknya bisa- dua nama itu pasti masuk dua deh. nama itu di Piala Presiden aja anak Iya. muda seperti dia Iya, dipilih kok betul, masuk betul. All Star. Ya, masa Makanya, begitu juga striker. Striker ini kan spesial nih, apalagi murni nomor 9. Nomor 9 aku Itu kayak. emang gak usah kita, Belanda aja kesulitan sekarang mencari striker murni nomor 9. Kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan Boy Noya bicara tentang sepak bola. Apa kabar Bu Roni? siap, baik. Sehat-sehat? Harus sehat. Kaki sudah aman? Udah aman. Udah bisa bermain nanti nih. Udah, bisa oh. tampil lagi. Berarti keping-keping udah Kevin bisa nih. Udah. Bu Ropan, kita kedatangan tamu Ya, yang udah gak asing lagi. ya, betul. Ya kan, tamu yang super sibuk. Aduh. Sibuk ngurusin Iya. bola. Selamat datang di Robola. Terima kasih. Bang Muhammad Zaki. Iya. Bang Boy, Zaki Bang panggilannya. Topan, Pak Ya, Azim. Pak Sagi. Ya. U17 manajer. Iya. U23 manajer. U20. U20 manajer. Persita juga Presiden ngurusin klub. Persita. Waktunya gimana diatur ya? Ini waktunya ini diatur. Golkar DKI juga. Aduh, ini sih perlu fisik yang prima juga. Iya. Gak yang pemainnya aja disuruh fisiknya kuat. Betul. Jadi terbalik, hobinya di Golkar, kerjaannya di Timnas sama Persita. Oh, jadi Golkar. Iya, 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 iya. Waduh. Aduh. Tapi Bung Ropan tepat. Kita mengundang Bang Zaki karena dia yang tahu persis Ya. tentang U17. Oh, iya, Ini pasti. bukan orang-orang yang mengamati, tapi ada di dalam U17, ada di dalam U23. Iya. Jadi kalau topik kita bicara U17 U23 tepat. Udah paling Makanya pas. dari sini kita mau dapatkan yang benar-benar daging nih. Iya. Apa yang terjadi Bocorannya. U17 U23 Iya. bocorannya, Iya. ya kan? Nah, Bang Zaki U17. Ya, Senang sekali kita ngeliat U17 ini ya, animo, antusias, spirit dari anak-anak gitu ya, Ya. walaupun mereka latihan di Bali. Nah, update terbaru apa nih U17 nih? jadi setelah batch pertama kemarin seleksi lagi untuk kelompok umur. Sebenarnya yang kemarin di Jogja itu kelompok umur U16 yang kita persiapkan untuk nanti World Cup dan Piala Asia U17 tahun depan. Oh, Jadi kelahiran 2009 kalau 2009. kemarin yang di Jogja nih. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada beberapa pemain nanti yang juga diikut sertakan di batch kedua seleksi untuk World Cup yang tahun ini 2025 yang di Bali. Jadi langkah dari federasi untuk mempersiapkan timnas U17 di World Cup 2025 Ya. dan World Cup 2026 karena dia akan setiap tahun berlangsung World Cup dan juga Piala Asianya itu sudah komprehensif lah. Jadi kita nggak khawatir kehabisan stok lagi atau kedalaman squadnya juga nanti bisa kita lihat karena kan di U16 U17 ini kompetisi yang bisa kita andalkan adalah Elite Pro Academy untuk U16. Elite Pro, EPA. EPA 16 ya. Tapi Nah, itu ini belum bergulir. belum bergulir, tapi kan EPA U16 ini kan menjadi wadah buat kita melihat potensi-potensi pemain dari Iya. klub-klub dan juga kita nanti muter juga cari turnamen-turnamen di kelompok umur U17 yang kita siapkan untuk U17. Jadi dari U16 ini yang ke U17. Oke, pendek kata untuk U17 Piala Dunia itu pada saat ini di Bali sedang
ada proses mengenai evaluasi terhadap aset-aset diaspora kita yang ada di Oke, luar. 9 orang ya. Ya, ada 9 orang. Nah, yang sedang kita evaluasi sampai akhir bulan Juli nanti. Hmm. Jadi mudah-mudahan untuk 20 pemain, karena nanti di World Cup yang didaftarkan hanya 20 pemain. Bukan 23 Bukan ya? 23. 20 di Hanya 20. register ya? Ya. Itu benar-benar pemain-pemain dengan level antara yang inti dengan yang di bench Iya. nggak beda jauh. Beda Oke. jauh ya. Nah, Bung Ropan, kalau target kita harus lolos dari grup kan, Ya, U17 nih. Ya. Kita pernah ada dalam grup, kita nggak lolos ketika kita tuan rumah ya. Ya. Ya, ya. Nah, dengan adanya 9 diaspora ini berarti aset yang bertambah yang sebenarnya harus dimanfaatkan benar-benar oleh Coach Nova dong. Bung. Loh iya, apalagi Iya. kalau saya baru tahu bahwa Bang Zaki bilang tadi kan cuma 20, saya pikir 23. Iya. Jadi kalau misalnya 99 ini masuk, berarti yang tersisa 11 Bang ya, Betul. untuk lokal yang bisa akan masuk. Tapi yang menarik juga karena walaupun itu 9 katakan diaspora, kan ada juga yang kelahiran Indonesia, seperti Lionel Detroit misalnya, bermain Iya, di Palermo. iya. Dia itu anak Tangerang. Ya Bang ya? Iya, iya. Lahir di Tangerang. Dan di tahun 2022 Lionel itu kan masih bermain di Indonesia, masih bermain di akademi untuk kompetisi dan pemain terbaik juga, boy. Ayub ya, yang juga ikut bermain. Jadi kalau bicara dengan ini, saya pikir ini pas 9 pemain ini sudah diambil karena memang harus betul-betul pemain-pemain yang bagus. Ini Piala Dunia bukan level Piala Asia lagi. Iya. Iya kan? Apalagi di grup kita kan ada Brasil kalau nggak salah Ada kan? Brazil, Iya kan? Zambia, Ada Zambia. Honduras dan Zambia, nggak gampang. Honduras itu peringkat pertama waktu dia lolos Iya. ke Piala Dunia. Iya. Zambia itu nggak bisa dianggap ente walaupun baru pertama kali ikut, boy. Hmm. Jadi apalagi Brasil kan, 2019 mereka juara dunia U17. Iya. Jadi benar-benar ini harus bersiap dengan baik. Ya. Jadi ke-9 ini saya pikir ini oke. Dan semua 2 di belakang, ada 4 mungkin gelandang ya. 3 di depan ya, termasuk Nicolas yang Iya. bermain di sana, ada Ayub. Jadi saya pikir ini suatu hal yang oke lah bagi Coach Nova untuk bisa melihat Iya. pemain-pemain yang ada. Tinggal persaingan ini kita akan lihat kan. Iya. Persaingan dengan pemain-pemain lokal ini. Iya. Nah, Bang Zaki, ada tanggal Ya. 14 itu Coach Nova mengatakan ada promosi dan degradasi. Ya. Ukurannya apa ya? Gini, kita ini kan memanage pemain ya, apalagi umur-umur 15-16 Iya. masih sangat labil. Jadi kesiapan terakhir dari pemain-pemain yang nanti kita pilih inilah yang menentukan posisi mereka. Apakah dipertahankan dari squad yang kemarin, yang dari Piala Asia. Piala Asia, Piala Asia. atau mereka terkena degradasi dengan tadi hasil-hasil evaluasi dari pemantauan pemain-pemain yang baru. Jadi bukan tidak mungkin juga yang 9 diaspora ini juga Kena mungkin juga, ada yang terdegradasi. yang Jadi tersisih. nggak menjamin ya? Nggak menjamin Iya. juga. Belum lagi kalau kita lihat nanti ya mohon maaf ada yang cedera atau apa dan itu harus siap dengan segala macam situasi dan kondisi tadi. Makanya sebetulnya stoknya nanti sebelum berangkat itu kemungkinan ada di sekitar 28 pemain dulu. Setelah itu nanti baru ada penyusutan lagi. Berangkat kita persiapan menjelang Piala Dunia sampai nanti di Doha itu ada penyusutan lagi sampai ke 20. Tapi kalau 20 kan yang masuk tuh. Ya. Apakah nggak dipersiapkan 3 atau 4 pemain lagi? Jadi 24 Pasti yang kita bawa Aku yang sekitar Cibra tadi itu 24, bilang kan? iya. Oh iya. 24 pasti dibawa ya? Antara Sekitar itu. 23-24 23-24, biasanya iya. ya, yang kita bawa. Betul. Bahkan mungkin bisa 27. Karena kan ada 2 minggu sebelum kita masuk ke Doha untuk adaptasi dulu. Oh. Mungkin kita akan lakukan TC di Saudi atau di sekitar Doha lah, di Dubai atau di Abu Dhabi. Nah, dari sana nanti kita akan lihat lagi. Nah, Bung Ropan tidak mendahului promosi dan degradasi ya dari ke-9 pemain promosi, 9 pemain diaspora itu. Tapi kok kelihatannya media sudah mengerucut kepada 5 nama nih. Ini menarik juga sih karena saya coba lihat-lihat 5 nama itu ya seperti Vicky Müller, Elzar Jacob, Floris de Boter, Denzel Hoop dan Nicolas Indra. Wah, ini antara pemain belakang dan gelandang dan juga ada pemain sayap yang memang keren banget. Yang pemain nih, Bung. diaspora akan masuk, 5 Iya. itu, dari 9 itu. Iya. Jadi nggak ada Lionel di situ ya? Saya nggak Lionel tahu Detroit ya, ya? mungkin ini kan tidak mendahului itu, tapi kok media kok
orang-orang kok menyebut-nyebut nama itu. Kalau Phil Muller, saya pikir oke itu. Iya. Ya Ya. pemain belakang ya bagus Ya, dia ya. untuk bermain dengan Putu Panji, dengan Al-Ghassani di belakang itu oke. Matthew Baker. Kita kan belum lihat juga Matthew Baker, Iya. belum karena dia masih berkompetisi dengan Iya, FC Iya, iya, Melbourne. iya, betul. iya. Jadi memang harus dilihat di situ juga. Karena pasti Matthew Baker bukan saya mendahului juga, ada manajer juga di sini, Iya. pasti akan masuk boy. Untuk urusan dia di posisi bek kiri bagus ya. Betul. Iya, iya. Ya, visi bermain bola oke, naluri Tenang. mencetak gol juga, Iya. cepat manuver ke depan, ya kan? Dan harus diingat juga kita masih punya Sahabi Goli Nah, yang ikut Iya, iya, ikut sekarang di iya. Piala di Presiden Piala Presiden. dan pasti dia akan masuk. Kayaknya Kalau dua bisa- nama itu pasti dua- masuk dua deh. nama itu di Piala Presiden aja anak Iya. muda seperti dia dipilih Iya, kok betul, masuk betul. di All Makanya. Star. Ya loh, masa Makanya, itu iya. masuk di All Star nggak gampang dipilih dan dia pasti anak muda loh yang masuk. Tapi pasti masuk. Nah berarti kan akan berkurang lagi kalau yang ada ya sekarang Iya. biasa di Bali. Ya. Iya, Itu iya. dan persaingan di samping Om Boy bilang yang 5 tadi. Jadi Iya. memang rame. Akan Persaingan tuh ketat sekali. ketat Ya. itu. Itu buat di lini belakang, di Betul, tengah, betul. ke depan itu pasti ketat sekali. Untuk memperebutkan jatah Iya. untuk masuk di register 20 itu. Iya. Itu nggak gampang walaupun Mas Zaki bilang akan bawa 25 pemain, katakan 24, tapi 20 ini kan yang paling penting yang terdaftar ini. Yang terakhir nanti pilihan terakhir itu Pilihan ya. terakhir ini. Karena mereka menyebutkan Vicky Muller, Matthew Baker sama Putu Panji. Oh, saya lihat, wah keren Wah, juga. itu bagus. Kalau bermain dengan 3 back memang Kita di belakang- tanya aja sama, Iya. sama manajernya. Ini Kalau- kepusingan yang positif sebetulnya. Iya. 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 Jadi ada ya apa namanya? Ada sisi positifnya juga bahwa stok kita akan banyak. Stok itu Ya, ya. stok calon pemain kita akan banyak. Belum lagi kita juga harus segera mempersiapkan juga tim yang untuk 2026 ini 26, nanti iya. tahun depan. Hmm. Ya, di mana yang tadi seleksi di Jogja tadi. Karena ini 3 umur-umurnya batch, masih 16 ya rata-rata ya. rata-rata umurnya 16 Iya. dan ada yang mendekati sudah 17. Oke. Jadi nanti ada beberapa pemain yang tahun depan pun juga akan tergantikan dengan generasi yang baru nih. Nah, generasi yang baru kemarin yang kita seleksi itu kan rata-rata kelahiran 2008 ya? 2008 2009 malah. 2009 ya? 2009. Hmm. Itu kita akan bentuk tim lagi nanti khusus timnas ini yang kita titipkan di EPA 18. Jadi mereka akan main ya sebagai tim di Elite Pro Academy yang kelompok umur 18. Ini yang bukan diaspora ya. Ini bukan diaspora, Diaspora. yang anak-anak yang di sini. Yang nanti juga akan kita persiapkan di sana. Yang diaspora selesai dari World Cup pasti dikembalikan lagi ke klubnya masing-masing. Dan kita akan selalu pantau mereka, termasuk seperti Matthew Baker sekarang. Kan. Matthew ya. Matthew kan nggak mungkin karena dia udah mulai berkompetisi, kemudian juga klubnya memberikan beasiswa untuk dia sekolah, jadi ditanggung semua. Kalau di Australia memang seperti itu. Makanya kita juga mesti cermat juga melihat Ya. situasi yang dibangun sana. Buat kita perkembangan Matthew Baker itu sangat baik sekali Wow. selama dia di Australia. Jadi bagus juga dia melakukan itu di Australia. Pada saatnya nanti menjelang Piala Dunia, toh juga klubnya harus menyerahkan kepada timnas. Timnas, Nggak ya. ada cerita lagi. Betul. Nah itu kondisi sekarang. Untuk yang 9 diaspora ini juga tidak mudah karena seleksinya pasti akan ketat juga. Seperti tadi, yang pusing itu Kusunova dengan Pusing ya. kalau kita ya alhamdulillah nih, banyak bener nih stok nih ya kan, keren-keren lah. Tapi yang pusing tim pelatih kan. Pelatih untuk memilih. Tapi pusingnya pusing positif itu aja. udah. Iya. Oke, kita melihat hasil pertandingan ketika kita melawan Korut. Ya, Itu kan Bang Jakis melihat sendiri, tahu sendiri kelemahan yang pasti Coach Nova juga tahu. Tahu lah, iya. Dan proses sekarang di dalam pelatihan juga pasti juga belajar dari kekalahan itu juga. Bang, ya. Nah, Bung Ropan melihatnya seperti apa nih? Kekalahan dari Korut, lalu pembenahan seperti apa yang harus dibenahi oleh Coach Ya, Nova? ketika kita melawan Korut kan anak-anak itu sudah dalam posisi mereka sudah aman lah, udah lolos kan Piala Dunia. Jadi fighting spirit itu udah mereka sudah tercapai. Kayaknya target Piala Dunia itu yang paling penting. Ya. Kemudian saya lihat juga memang kemarin itu memang dari segi fisik memang Korut kuat memang. Kita kalah, Bang, ya. Kita kena dengan pressing yang tinggi, tapi itu akan menjadi pelajaran tentunya berharga bagi Coach Nova untuk bisa melihat anak-anak ini kena dengan cara bermain Korut. Dan paling penting kemarin itu sebenarnya kalau tidak ada gol cepat dalam 10 menit 2 gol itu kita bisa aman bermain, bisa dikontrol. Tapi terlalu cepat itu kejadian dalam 10 menit pertama, Bang. Ya. Itu yang membuat anak-anak itu secara mental yang mereka masih muda. Down ketika itu ya.
Sehingga gol demi gol akan terjadi. Tapi kalau mereka bisa menghindari dalam 20 menit pertama tidak ada gol, Ya. saya pikir itu akan menjadi pertandingan yang bagus. Karena lawan Korea Selatan kan beda-beda Oh, iya. tipis permainan dengan Korut. Betul, Tapi kita menang. betul. Cuma memang anak-anak lu kaget memang dengan Ya. cara bermain. Jadi itu saya pikir ya Coach Nova yang lebih tahu lah. Ya, Bisa kita melihat lebih jauh. kita kan menghadapi Brasil, Oh ya pasti. Zambia, Honduras, tambahan stok 9 pemain diaspora mungkin apa yang terbaik lah. Tapi pembenahan yang paling tadi singgung soal mental dan Bang Jaki juga pernah nyinggung soal mental. Bagaimana ini? Kan kita mendampingi juga tim ini dengan tim psikolog. Jadi Oke. sebetulnya pertandingan kita terakhir lawan Korea Utara itu di Piala Asia, Ya. itu memang ada apa ya, motivasi tadi karena udah lolos ke Piala Dunia, yang kemudian ada sesuatu yang udah pundaknya nih udah nggak beban lagi nih. Kayak Jadi timnas senior malah Jepang ya. akhirnya malah berbalik jadi negatif. Dan waktu itu jedanya juga kita lebih panjang 1 hari. Kan sebelumnya hanya 3 hari main, Iya, 3 iya, hari iya. main. Nah itu 4 hari tuh. 4 hari main, memang hari pertama setelah pertandingan terakhir, kita ajak mereka sedikit melepaskan ini, kita ajak mereka jalan-jalan gitu ya. Cuman poinnya adalah ketika kembali lagi, mereka udah lolos. Lolos ya itu. Itu aja. Oh. Konsentrasinya udah nggak ini lagi. Belum lagi di sosial media. Saya mohon maaf ya. Iya. Kan ketika kita lolos dari penyisihan grup Fase itu, grup ya. wah euforianya udah luar biasa biasa. kan itu. Piala Dunia. Piala Dunia Lolos begitu, Piala Dunia, udah kan. di sini seolah-olah ya Waduh. ini udah pahlawan semua kira-kira seperti itulah. Dan mereka juga pasti akan Lihat, baca. komentar-komentar itu. Nah, setelah melihat pengalaman ini, kami dari tim manajemen, dari tim pelatih akan jauh lebih berhati-hati lagi nanti memanage mental para pemain kita. Jadi ya memang pelajaran penting juga sih kemarin itu. Terutama medsosnya itu ya, Ya, untuk lebih di Ya hindari. mereka kan begitu dilulukan komentarnya, jadi ya sudah mulai terganggu juga. Iya. Ada distraction juga. Yang paling menonjol dari gelandang ya, walaupun ada nama baru seperti siapa tadi ada Floris de Porter ya kan. Tapi kita punya Evandra Florasta. Ya. gimana Bung Itu Ropo? gelandang yang bagus kan. Iya kan? Makanya kan sangat Kelas beralasan ya. ketika dia dipanggil di U20 bermain di Iya. Cina. Di Piala Asia kan itu bagus. Dari U17 loh dia bisa melompat sampai di sana. Nggak gampang. Artinya cara bermain dia juga bagus. Ketenangan dia. Passing juga dia saya pikir oke Bang ya. Anak ini jadi punya talenta yang sangat baik. Jadi kalau bicara di tengah, salah satu yang terlupakan juga Boy, dia pasti akan masuk. Oh pasti. Pasti. Evandra pasti Iya. masuk. Kalau dibuat pooling dia Iya. masuk. Kalau di U20 aja dia masuk. Bisa main dengan baik di U20 itu. Di U20 bisa abang bisa saksikan langsung. Ya. Apalagi Betul. di 17 kan. Jadi memang Bang Zaki, Ya. 9 pemain itu kita nggak lihat nama penjaga gawang. Ya, ini maaf ya, mungkin kita coba berpikir aja kok penjaga gawang nggak ada ya dari diaspora. Yang kedua striker juga enggak. Kayaknya masih nama Mirza Firjatullah. Padli juga ada kan di situ kan. Ada Kan? Fadli. Sabi Betul. Goli. Ya. Striker ada 2 Bang ya. Ada Nicolas di sana, Ya, ada Ayub ya. ada ya. Itu Striker bisa murni jadi, ya. Bisa jadi begini. Memang 2 posisi itu agak spesifik. Terutama goalkeeper. Ya gawang. Kalau kita bicara yang diaspora, Iya. goalkeeper, itu kalau dia nggak punya postur tubuh yang ideal sebagai goalkeeper, Iya. agak sulit. Dan kita kan struktur, mohon maaf orang Asia, kecuali kalau campur, ya mix, mungkin dia agak tinggi, ya, seperti Emil Ya. itu dapat Iya, postur iya. ideal. Tapi kalau yang real kitanya, ya memang harus kita bibit dari sini. Dan di luar itu agak sulit mendapatkan diaspora yang Goalkeeper ya? spesifik goalkeeper. Goalkeeper. Begitu juga striker. Striker ini kan spesial nih, apalagi murni nomor 9. Nomor 9 Itu emang nggak usah kita, Belanda aja kesulitan sekarang mencari striker murni nomor 9. Dan juga mungkin ada perkembangan pola
bermain sepak bola modern Iya. yang dimulai dari Barcelona tanpa striker murni dulu, Iya. hanya ada false nine. False nine. Akhirnya kan ada evolusi lagi tuh. Iya. Ya sudah, kalau punya bagus, nggak punya pun kita masih bisa main. Kira-kira seperti itu. Nah, Bung Ropan kalau menilai Dava, karena kita tadi menyinggung soal kiper, Ya. penampilannya terlepas dia kebobolan berapa gol ketika melawan Korut ya. Untuk saat ini saya pikir Dava yang terbaik ya bicara di Ya, U17 ya, ya. ya. Apapun kita nggak melihat dengan Korut dia kebobolan, tapi di awal-awal kan bermain sangat bagus. Di fase grup kan bahkan kita mungkin Lawan nggak Korea, kebobolan kan, bagus. Save berapa kali? Save berapa kali banyak penyelamatan. Jadi saya pikir kalau untuk bisa masuk dia kiper utama lah. Untuk saya dari 4 kiper itu yang ada mungkin ya, dia akan menjadi kiper utama. Dan kan dia sudah teruji. Ya. Untuk bermain U17 ini kan tidak mudah, mesti cari yang kiper-kiper yang sudah seperti Dava sudah bermain, sudah terbiasa bermain di Piala Asia level yang tinggi. Level tinggi. Apalagi sekarang melompat di level yang lebih tinggi lagi. Ya. Dengan menghadapi tim-tim yang kuat, apalagi ketemu Brasil. Harus pemain-pemain yang sudah terbiasa. Kalau pemain-pemain yang baru, mungkin faktor mental lagi. Akan kena lagi lawan Brasil. Karena pertandingan kedua kita mungkin lawan Brasil. Ya. Betul. Makanya pertandingan pertama itu menentukan buat kita kalau kita dapat 3 poin lawan Zambia aja, wah ini enak. Ya. Motivasi masuk lapangan melawan Brasil itu akan naik buat anak-anak. Betul. Terlepas Brasil lebih diunggulkan tentunya. Ya. Tapi ini kan modal bagus. Apalagi kalau kita bisa bermain dengan perasaan nothing tulus sudah. Iya. Ya. Jadi ini Bang saya pikir akan sama dengan apa yang terjadi di Piala Asia. Ya. Ketika kita Piala Dunia, ketika kita menang melawan Korea, Udah pertandingan langsung. kedua kan bagus. Dan kita hujan gol Iya, pertandingan Ya, kedua. ya, Ini pun akan anak-anak bawa ketika melawan Zambia. Kita menang usah banyak 1-0 aja udah 3 poin udah bagus. Ini kan modal mereka, kita bisa ini. Walaupun berhasil yang kita lawan. Itu enak. Nah, tadi kan kita dengar nih sebelum kita taping ini tentang tentang apa yang terjadi di Qatar. Formatnya ini. Formatnya Ya. ini. Nah, itu Ini gimana, banyak yang belum tahu nih. Masih harus bicara. Kita mau Jadi dengar jangan nih. kaget Jangan nanti. kaget. Kaget. Kalau nanti penyelenggaraannya berformat seperti festival. Festival Bang. Iya. Aduh. Itu Jadi dia, kayak- makanya kenapa kita pilih Bali di tempat latihan Bali United. Ya memang kondisi lapangan pertandingannya nanti desainnya seperti lapangan pertandingan di training groundnya Bali United. Iya. Itu. Banyak. Jadi akan banyak. Jadi seperti apa? Kalau festival itu ada banyak lapangan dalam Iya. satu area. area, Gitu. iya. Satu area. Di Penonton, mana- penonton kita kan banyak. Nah, Bang. itu dia. Fans- Salah satunya kami juga sudah mengirimkan surat formal permohonan untuk ditinjau ulang venue-venue untuk penyelenggaraan pertandingannya. Di sana juga ada stadion-stadion besar yang memang untuk Piala Dunia, Iya. ya. Kemudian Piala Asianya, kemudian piala-piala antar klub, final Piala Asia. Itu banyak stadion-stadion besar. Tapi ada juga stadion medium yang bisa dipergunakan sebetulnya. Iya. Nah, kami ketika drawing kan kita sempat ada meeting dulu. Itu juga sudah disampaikan bukan cuma Indonesia, tapi dari 48 negara ini sebagian besar sudah mempertanyakan itu. Bagaimana nanti ketika ada supporter, Iya. ya kan? Dari sana pun negara-negara yang Jazirah Arab juga banyak nih yang punya supporter Pasti. tinggi. Iya. Terutama Indonesia kan. Nah, Indonesia kelompok umur kita tahu sendiri, nggak usah yang timnas senior, kelompok umur aja selalu antusias pendukung kita, supporter kita luar biasa. Nah, mereka akan mencoba mengakomodir itu, tapi kemungkinan perpindahan venue agak kecil. Agak kecil ya. Ya, jadi memang desainnya, konsepnya, alasannya FIFA di sana. Ini kelompok umur 17 kita akan bikin seperti festival. Terbuka di mana konsepnya adalah family entertainment. Oh, benar. Jadi bisa rame dong Bang. Rame Rame, ya. nanti rame. Tapi ini perubahan yang drastis, Iya. perubahan yang radikal. Karena kita tahu aja Piala Dunia U17 U17 yang kan. keren-keren dulu, Maradona segala Iya. macam. Iya. Itu di stadion, Bang. Betul. Sementara kita ketika jadi tuan rumah pun kita Di juga stadion, penyelenggaranya iya. di stadion. Mungkin cuma Tapi 24 kali. Waktu itu 24 negara. Nah, Sekarang sekarang 48. 48. 12 grup. Oh, pertimbangannya itu mungkin. 48 banyak. Kan nanti Boy. kita juga yang di ini 3 negara tuh. Amerika, Kanada, Meksiko. Itu juga akan dengan melibatkan banyak negara. Negara. nanti. Piala Dunia 2026 ya. Ya. Berarti U17 kita harus lolos Iya. Grup. second round. Ya. Harus lolos ya kan? Ya.
Coach Nova sudah diberikan aset yang begitu banyak, tinggal dia mengelola. Pusing-pusing lah ya. Pusing-pusing lah coach ya. Ini sih kepusingan menurut saya, ini pusing yang positif. Oke. Kalau pusing yang negatif yang Iya. nggak ada aset, nah itu pusing. Ini pusing karena pemain stok banyak ini. Kalau ini pusing stok Oke, banyak. ini aset yang nggak kalah banyak kan kebetulan juga manajer U23-nya ada di sini. Ada nih. sini. Karena minggu depan tanggal 15 kita Udah bisa main. Main Iya, pertama. main pertama. Lawan Lawan Brunei. Brunei. Lawan Brunei. Di bawah coach Gerard Vandenberg. Wah, saya mau tanya nih, Coach Gerard bagaimana nih? Coach Gerard, posisi dia, apalagi sekarang kan ada pendampingan dari Coach Simon Tamata juga. Iya. Jadi memang dia membuat timnas U23 ini, dia bilang ini bukan anak-anak, mereka ini udah dewasa. Ya. Oh iya. Dan mereka sudah bermain di Liga Indonesia Liga 1. Jadi buat dia memperlakukan tim ini seperti pemain-pemain profesional. Jadi dia udah nggak harus, yang basic itu saya udah nggak perlu lagi jelasin lagi dia bilang. Yang spesifik nanti yang kita akan lakukan. Jadi dia benar-benar sangat taktikal lah. Pendekatannya itu lebih, dan dia lebih banyak juga memegang bola pendekatannya. Bukan cuma fisik semata aja. Iya. Jadi kita lihat saja nanti, semoga racikan Coach Gerard Vandenberg ini bisa menjadi juara di Piala AFF. Targetnya juara Bung Ropan. Harus juara. Iya kan? 2 tahun lalu kita ke final, masa sekarang tuan rumah kita nggak juara? Kita hanya kalah adu penalti lawan Vietnam. Kalau materinya yang U23 ini tadi dibilang materinya ini dewasa. ini kalau bicara U23 udah kelas semua ini. Iya. Yang terbaik untuk usia muda di berbagai klub yang ada yang diambil. Ya. Makanya persaingannya sama seperti yang kita bahas tadi U17, di U23 juga persaingan tuh sulit Ketat. sekali, ketat juga. Yang bisa ini. Dari 28 sekarang dia mau turun 5 mau dicoret misalnya 23. Ya. Itu perlu pemilihan sekarang bagus-bagus semua. Betul. Iya kan, dari penjaga gawangnya kan sampai Defender. ke defendernya Iya, kan. iya, iya. Banyak, ada Kadek, ada Ferrari, ada Kakang Rudianto, ya, ada Miguel Tata, Mirsa. Wah banyak, Donitri yang ada di sana. Donitri, ya. Itu kan luar biasa. Ada Buffon juga kan. Buffon, Tony Tony Firmansyah, Firmansyah di tengah. Ada Robi Darwis. Victor Detan. Ya, Rodetan. Ada si Pak Pahan. Ada Arkan Fikri. Iya, makanya Coach Gerard sangat-sangat pede sekali dengan. Dia pede banget ya. Yakin banget ya Bang. Ya. Karena dia begitu firm dengan squad yang ada Begitu ini. dia lihat, dia pantau selama 1 minggu, dia katakan tim ini potensinya sangat besar. Jadi Gitu ya. dia ingin membangun tim ini tim yang haus dengan kemenangan. Kemenangan. Gitu. Kalau gitu yang urgent apa? Secara squad, teknik, fisik semua memenuhi syarat. Apa yang harus diperkuat lagi dari tim ini? Tadi Seorang manajer melihatnya. ini kan berasal dari klub-klub yang berbeda-beda. Nah, Iya. Ya. Kita ada diaspora juga satu, jangan lupain. Jens Yes, Rever Raven, masih iya. sana. Nah, dengan segala kemampuannya Jens Rever dan pilihan opsi dari para pemain ini variasinya banyak sekali. Tinggal bagaimana kita bisa membuat tim ini solid secara utuh. Jadi bukan cuma sekedar hubungan antar pemain, tapi Iya. juga utuh sebagai satu tim kesatuan. Nah ini yang paling penting. Makanya pada saat pertama Coach Gerard tanya sama saya, di timnas kita apa aja ritual-ritualnya? Oke, saya bilang dari U17, U20, bahkan dari timnas senior pun makan kita harus selalu bersamaan. Hadir bersamaan 5 menit sebelum jam ditentukan untuk makan, itu sudah harus ada di ruang makan, terkumpul dengan pakaian lengkap, maksudnya jersey atau training, training gitu ya, dan sepatu, nggak boleh ada yang pakai sandal. Jadi semua harus rapi. Kemudian sebelum itu kita adakan biasa berdoa dulu, dipimpin oleh kapten atau nanti siapapun pemain yang terpilih. Makan, selesai makan kita juga berdoa, baru istirahat atau melakukan aktivitas yang lain. Itu salah satu ritual yang kemudian diikuti oleh Coach Gerald. Dan dia bilang, oh oke, bagus juga, karena kalau di luar kan biasa ya udah jam makan datang aja, datang pakai sendal,
Iya. Kayak celana pendek, kaos belang-belang gitu kan. Kalau ini enggak. Semua seragam. Semua harus seragam. Itu salah satu yang Iya. kemudian diikuti oleh Coach Gerard. Terus apa lagi? Oke, awalnya agak sungkan. Setiap ketemu salaman anak-anak kita. Cium tangan maksudnya. Enggak cium tangan, tapi kan selalu ketemu salaman. Iya. Coach, apa semua. Jadi Coach Simon agak ini juga, ngapain tiap ketemu harus salaman ya? Coach, saya bilang gini, ini anak-anak memposisikan kita sebagai orang tua mereka. Oke. Jadi kalau di tradisi Indonesia, kalau ketemu orang tua malah justru cium tangan, saya bilang. Oke, Coach Simon sendiri yang bahasa Indonesia apa? Oke, kalau gitu gimana? Ya sudah, kalau mereka mau salaman ya salaman aja udah kata Coach Simon. Tapi akhirnya beradaptasi dengan baik dan tim semua. Satu lagi, kalau dulu kan sama Coach Sin ada hormat juga ya. Iya. Kalau ini nggak perlu, jangan pakai hormat. Kita bukan siapa-siapa, kita semua adalah keluarga sama. Jadi cukup doa, ya salaman, segala macam, greeting, habis itu udah. Nah itu salah satu kunci untuk membuat mereka kompak. Kita juga ada di hari-hari off day yang mungkin nanti untuk melepas ketegangan, itu mau bikin aktivitas yang interaksi antar pemainnya banyak. Bukan kalau diajak makan kan di dalam juga makan sama-sama. Iya. Terus saya bilang apa nonton ke bioskop? Oh no, bukan nonton ke bioskop kata dia. Ini omongan siapa? Omongan Coach Simon? Gerard. Oke. Kita bikin sesuatu yang bisa bersama-sama. Saya pikir apa yang bisa sama-sama ini kan? Terus dia bilang, ada itu nggak? Ada zoo nggak? Zoo? Ada, saya bilang. Ya udah, kita ke zoo, naik bis sama-sama. Oh oke, kalau gitu ke Taman Safari. aja. Taman Safari. Salah satu nanti bentuk yang Kebersamaan dibangun. lah ya. Jadi tinggal itu aja sebetulnya. Tinggal itu aja ya. Iya, soliditas kekompakan timnas ini aja. Kalau secara teknik tadi kita udah lihat semua kan. Nama-namanya yang udah biasa bermain di Liga 1 dengan tekanan yang satu harus. Bung Ropan, saya menyoroti gelandang. Ada 5 nama yang punya grade yang bagus ya. Rivaldo Pakpahan, Arkan Fikri, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Raihan Hanan. Wah, gimana? 5-5 bagus. Nah itu membuat Coach Gerard pusing itu bisa melihat. Semua punya karakter yang oke. Punya karakter yang real. Kalau Robi Darwis kan ini kan lebih bertahan. Lebih kuat dalam hal bertahan. Ya Tony Firmansyah, kalau Raihan dalam hal gelandang serang. Arkan Fikri yang ngatur mungkin ya di tengah. Ya Pakpahan juga bisa sebagai gelandang yang lebih menyerang bisa. Tapi saya tinggal lihat 5-5 itu bisa masuk. Apa yang Boy bilang itu 5-5 masuk. Sehingga dia bisa menjaga keseimbangan itu siapapun yang dimainkan kan bagus. Nah, kan siapapun yang dimainkan tuh enak. Jadi tidak mengurangi bahwa ada gap di sana kan. Satu pun ditarik masuk satu ya. Semua bagus, semua punya kapasitas bagus. Jadi itulah untungnya bahwa dia punya 5 gelandang yang walaupun oke. Kadang-kadang 1-2 ada setipe ya. Iya. Tinggal pilihannya siapa. Tinggal dia pilih kan sesuai dengan pola yang dia mau kan. sesuai dengan pola yang dia mau, mungkin juga lawan yang akan kita hadapi. Kalau pola nih Bang Zaki, kelihatannya kalau Bang Zaki lihat nih selera dari Coach Gerard ini, dia pakai 3 atau pakai 4 belakang? Hampir sama dengan yang senior. Hampir sama dengan PK ya. Berarti 3-4-3 dong ya? Bisa 3-4-3. Atau 4-3-3. 4-3-3. Itu kombinasinya sudah dicoba semua. Stok kita juga kemungkinan opsi untuk formasi-formasi itu udah komplit juga. Jadi dia sangat happy sekali dengan kondisi ini. Tadi tinggal bagaimana ininya aja. Wah, kalau 3-4-3 kita udah tahu dong kira-kira ya 3 belakang siapa nih. Kalau Bung Ropan siapa? Kalau saya misalnya 3 belakang itu bisa ya udah pasti dong Ferrari Kadek lah, udah pasti masuk. Satu lagi mungkin Kakang. Satu lagi. Satu lagi bisa Kakang. Oh, Kakang bisa main sebagai 3 back main sejajar. 3 back bisa kan? Oh, bisa ya? Bisa main sebagai. Saya pikir dia hanya di kanan. Di kanan. Dia bisa melebar ke kanan kan dia bisa main di 3 back. Kalau memang bukan Kakang masih ada Donitri. Ya kan? Donitri di kiri kan pasti. Iya kiri, tapi kan dia bisa kemarin di AFF juga yang di senior lawan dia main juga, 3. Bisa di flank, bisa di flank atau ada Buffon. fullback.
atau bahkan Robbie Darwish. 2 tahun lalu Robbie Darwish main di belakang Iya. di Thailand. Saya lihat di belakang dia main. Oke, Kalau 3 depan? ya. 3 depan, nah itu yang mesti kalau Raven udah pasti masuk kan. Victor Detan oke. Iya. Cuma apakah Hoki Caraka akan masuk? Nah itu kita akan tunggu. Iya. Kita akan lihat. Atau Hoki lebih melebar. Kalau Bang Jaki ngeliatnya ke depan siapa nih? Nggak Jangan apa-apa, pasti dong. selera, Jangan dong. selera Iya. pribadi. Karena beda-beda ininya. Beda-beda. Apa namanya? Tipenya beda-beda. Ah. Jens dengan hoki itu beda-beda Iya, semua. iya. Flank juga ada kanan, ada Victor, ada kemudian kiri juga. Ya. Ya. Jadi ya sekarang ini lumayan lah. Lumayan pening positif juga. Oke. Atau Doni Tri bisa dorong lebih jauh ke depan Bisa, kan? Karena Doni di kiri bisa- itu ada Frankie Bisa. Flank juga. Semuanya fleksibel ya. Fleksibel, Semua iya. fleksibel ya. Nah inilah sekarang sepak bola modern yang menuntut pemain itu bisa bermain di beberapa posisi. Iya. Agar kalau mereka pintar, ya mereka akan selalu dibutuhkan oleh klub-klub. Oke. Gitu. Wow, ada banyak nih tadi bocoran-bocoran yang mungkin orang nggak dapat Iya, nih. ini daging. Ya kan? Daging semua Daging. nih. Semua nih. Mulai dari U17, U23. di Qatar, juga coach Gerard, Iya. Simon, semuanya yang sad story yang kita dapat nih. Terima kasih Bang Jaki. Sama-sama. Semoga Terima sukses, kasih. baik itu U17, Jangan lupa dukung tanggal 15, U23, 18, ya. 21. Brunei, Filipina, Malaysia. Ah, yang 21 agak. Yang 21 yang rame, ya kan? Itu yang paling kita rame. lihat nih Bang Jaki ngadepin lawan Malaysia. Terima kasih Bung Roman. Oke, Sama-sama. Bang Jaki. terima kasih Ya. semuanya. Sampai ketemu lagi di Robola minggu depan. Sampai jumpa.